Kembali lagi di Nobar Coy Gaskan. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Populasi 193 juta jiwa di 8.000 kaki di atas permukaan laut. Ayah dan anaknya sedang membicarakan tentang betapa bahayanya kalau kita melewati garis batas keamanan daerah, di mana mereka tinggal di atas 8.000 kaki dari permukaan laut, dan di bawah itu sangat berbahaya. Ayahnya takut terjadi apa-apa terhadap anaknya itu. Ayahnya bernama Will dan anaknya bernama Hunter. Mereka tinggal di sana bagaikan di dalam penjara. Will bersama temannya berburu rusa untuk makan mereka selama beberapa hari ke depan. Mereka tinggal di pengungsian Crow's Nest. Di pengungsian itu, mereka harus berjuang mendapatkan bahan makanan. Hunter ternyata memiliki penyakit asma yang telah lama ia derita. Will merawatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Will mulai berpikir bagaimana untuk menyelamatkan anaknya, karena filter yang mereka punya tinggal satu, dan Will harus pergi mencari filter tersebut. Karena kehabisan filter, maka mereka membutuhkan filter dan obat-obatan sesegera mungkin. Will bertemu dengan Nina. Ia akan segera pergi ke Boulder, yaitu tepatnya rumah sakit Boulder. Nina adalah satu-satunya orang yang selamat saat melakukan misi penyelamatan di Boulder. Ia menyampaikan ke Will bahwa jalan ke sana sangat sulit, dan keberhasilan untuk hidup dan pulang kembali adalah 0%. Namun Will tetap dengan pendiriannya. Ia telah menemukan jalan aman untuk sampai ke Boulder dan pulang kembali ke pengungsian. Nina menyampaikan bahwa mustahil untuk bisa selalu tetap berada di atas garis aman. Will tetap melanjutkan misinya karena ia butuh filter dan obat-obatan untuk menyelamatkan Hunter. Kalau tidak, maka ia akan mati karena kehabisan obat. Ia percaya bahwa rumah sakit Boulder masih banyak menyimpan obat-obatan yang dibutuhkan oleh Hunter. Will mempersiapkan semuanya. Nina dan Katie ikut bersama Will untuk menjalankan misi itu. Semua perlengkapan persenjataan telah mereka siapkan. Nina menyampaikan kalau makhluk yang menjaga di daerah sana adalah makhluk yang tidak bisa dilawan. Kulit mereka tidak bisa ditembus oleh peluru dan sangat sulit. Will berjanji dengan Hunter kalau mereka akan pulang dengan selamat. Awal menjalankan misi dengan titik poin awal adalah Alta Vista Ski Area. Dengan menggunakan ski yang ada di sana, masih terdapat daya yang bisa digunakan dengan menghidupkan generator yang ada di sana. Mereka menelusuri perbukitan dan gunung. Nina mempunyai alat mendeteksi monster penjaga. Dengan alat inilah mereka mengetahui keberadaan monster Reaper tersebut. Awal perjalanan, mereka bertiga menemukan sisa-sisa mobil yang telah ditinggalkan oleh pejuang-pejuang yang mencoba untuk melawan monster Reaper, namun mereka mati dan gagal. Will menemukan beberapa senjata yang tersisa di dalam mobil seperti peluru dan granat. Setelah menempuh perjalanan 1 hari, mereka di Alta Vista Ski Area, 7.620 kaki di atas permukaan laut. Sampai di sana mereka mendeteksi bahwa monster Reaper telah datang dan akan menyerang mereka. Will mencoba untuk menghidupkan lift dan di-backup oleh Nina dengan senjata yang ia punya. Katie yang telah ketakutan berlari lebih dulu ke atas mencapai garis aman dari monster itu. Katie mencoba menyerang monster dengan granat lontar yang ia dapat dari puing-puing peninggalan pejuang tadi. Namun hal itu tak berpengaruh apapun terhadap monster Reaper. 2 kali tembakan telah diluncurkan oleh Katie tepat sasaran, namun tetap tidak ada pengaruh ke badan monster Reaper. Akhirnya, lift hidup, dan mereka menaiki lift itu sambil Nina menembaki monster Reaper, dan Katie telah menunggu dan melompat untuk ikut bergabung bersama mereka. Akhirnya mereka selamat dari pengejaran monster Reaper. Penginapan resort 8.209 kaki di atas permukaan laut. Sampai di penginapan, mereka membicarakan monster Reaper bahwa senjata apapun belum bisa mengalahkan dia. Nina telah melaksanakan uji coba selama 3 tahun di pengungsian, pagi, siang, dan malam, untuk bisa menembus kulit monster Reaper, namun selalu gagal. Yang mereka lakukan saat ini hanyalah berlari untuk selamat dari mangsanya makhluk mengerikan itu.
Diketahui bahwa makhluk itu telah keluar dari tanah. Mereka memakan semua populasi manusia sebanyak 95% dari seluruh populasi yang ada di dunia, dan hanya menyisakan 5% populasi yang ada, termasuk sebagian yang ada di pengungsian di tempat mereka. Mereka tidak berhenti makan dan tidur. Monster Reaper membunuh untuk membunuh, bukan membunuh untuk dimakan, dan mereka hanya membunuh manusia seolah-olah mereka mau menyingkirkan manusia. Tambang Kelway 8.025 kaki di atas permukaan laut. Perjalanan mereka selanjutnya ke tambang Kelway. Mereka masuk ke tambang untuk mencari jalan aman di atas garis, namun ada beberapa level yang berada di bawah garis aman, sepanjang 235 yard atau sepanjang 214 meter. Nina dan Katie terkejut. Apakah mereka bertiga mampu melewati jalur sepanjang itu dengan aman? Tidak tahu betapa bahayanya mereka saat di jalur tersebut. Kemungkinan Monster Reaper akan memburu mereka. Makhluk itu berasal dari bawah tanah, bahkan mereka bisa melihat dalam kegelapan, mendeteksi karbon dioksida yang manusia keluarkan dengan tentakel yang mereka miliki. Akhirnya mereka memulai perjalanan lagi menyelusuri jalan bekas tambang. Sampai di posisi level 8, ternyata akses jalannya telah ditutup dan membuat mereka bertiga mencari jalan alternatif ke level 7 dengan jarak tempuh yang lebih jauh, sekitar 1000 yard atau 915 meter, yang berarti menambah resiko mereka. Mereka mulai menyusuri jalan tambang level 7 dengan penuh kehati-hatian. Tak berapa lama dalam perjalanan mereka sudah dikejar oleh Monster Reaper hingga pada jalan yang buntu dan membuat Katie mati dibunuh oleh Monster Reaper. Akhirnya ada tangga yang menuntun mereka ke atas dan menyelamatkan Will dan Nina. Sampai di sebuah rumah, mereka berdua membicarakan bagaimana cara membunuh Monster Reaper dengan apa yang ada di laboratorium milik Nina. Periklas adalah versi kubik magnesium oksida. Sisik Reaper tidak bisa ditembus karena ada muatan listrik, dan itu sistem pertahanan mereka. Menurut Nina, proyektil atau peluru yang dilapisi Periklas dan mengenai Monster Reaper, secara sains terdapat 1 juta volt untuk sesaat dan boom, terjadi pembakaran internal yang tidak terkendali. Melanjutkan perjalanan, mereka mengendarai sebuah mobil. Mereka menuju ke rumah sakit Boulder. Dengan cepat mereka mencari obat-obatan dan filter yang dibutuhkan Hunter, anaknya Will. Mereka menuju ruang supply dan ruang operasi untuk mencari obat-obatan tersebut. Terjadi aksi kejar-kejaran antara Monster Reaper dan Will serta Nina. Will menembak tabung oksigen yang memberikan efek ledakan dan membuat Monster Reaper terpental keluar dari lantai 5 gedung rumah sakit. Keren juga coy Will ini. Nina mencoba mengajak Will ke laboratorium lama miliknya untuk mengambil Periklas, dan Will akhirnya setuju. Mereka segera menuju ke lokasi. Sampai di lokasi Laboratorium Nasional Boulder, Nina mencoba membaluri peluru dengan Periklas yang ada. Di laboratorium itu, Will menemukan foto keluarga Nina. Nina juga memiliki keluarga, dan semua keluarganya tidak ada yang terselamatkan, semuanya terbunuh oleh makhluk kejam itu. Karena rasa dendam dan amarahnya itu, Nina mencoba dengan segala kemampuan dan ilmu sains yang ia miliki agar bisa menemukan solusi, mencari ramuan pelapis peluru untuk membunuh semua Monster Reaper. Setelah satu percobaan gagal, Nina menyuruh Will untuk pulang lebih dulu. Dia ingin mencoba beberapa hal lagi sampai menemukan ramuan yang tepat. Akhirnya Will pergi dan pulang lebih dulu ke pengungsian. Setelah beberapa percobaan belum berhasil, akhirnya Nina menemukan solusi dengan mencampur kobalt dan dilapisi aliran listrik dari baterai. Di tempat berbeda, mobil Will mengalami pecah ban dan terguling. Dia pun tak sadarkan diri, dan setelah beberapa saat dia kemudian berlari dari kejaran Monster Reaper, dan beruntung Nina menyelamatkannya. Monster Reaper ternyata sebuah mesin, tidak bernapas, bukan makhluk hidup.
dan itu adalah sebuah pemrograman. Mereka diciptakan dan tidak tahu oleh siapa dan tujuannya apa. Akhirnya Will kembali bertemu dengan Hunter. Semua orang di pengungsian membantu Nina membuat peluru, dan mereka membunuh semua monster Reaper yang ada tanpa sisa. Oke coy, dukung terus channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Terima kasih.